Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan masuk ke pertemuan pertama, materi pertemuan pertama, hukum ketenagakerjaan. Seperti yang saya sampaikan bahwa hukum ketenagakerjaan ini masuk ke dalam rumpun hukum tata negara maupun hukum administrasi negara, bahkan hukum keperdataan. Erat kaitannya juga dengan hukum keperdataan. Baik, pada pertemuan pertama ini akan saya sampaikan materi pengantar terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan di sini tentang materi pembelajaran atau pokok bahasan yang selama 1 semester nanti kita pelajari, akan kita bahas bersama-sama. Ada 12 materi pembelajaran atau pokok bahasan yang akan kita ulas bersama-sama. Yang pertama, kita akan bahas terkait tentang sejarah hukum ketenagakerjaan. Nanti kita akan bahas dari segi hukum ketenagakerjaan sebelum kemerdekaan Indonesia dan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang jelas sebelum tahun 1945 dan setelah tahun 1945. Akan kita bahas juga nanti terkait dengan sejarah perkembangan hukum perburuhan yang selain dari hukum ketenagakerjaan, kita kenal juga dengan hukum perburuan. Bagaimana istilah perburuan bisa kita pakai, apakah masih bisa kita pakai atau tidak, dan apakah kita mempergunakan istilah hukum perburuan atau hukum ketenagakerjaan, seperti itu. Nah, itu akan nanti kita ulas, kita bahas di dalam sejarah hukum ketenagakerjaan. Kita akan juga bahas tentang nanti keterkaitannya dengan revolusi industri tahun 1750 dan revolusi Perancis 1795. Itu akan kita nanti ulas juga dari perkembangan sejarah ketenagakerjaan atau hukum perburuan di Indonesia. Yang kedua, kita akan ulas tentang pengertian hukum ketenagakerjaan. Seperti apa sih hukum ketenagakerjaan itu, hubungan apa saja yang berkaitan tentang hukum ketenagakerjaan, kemudian bagaimana hubungan antara ketenaga kerja di dalam hukum ketenagakerjaan ini, bagaimana penyelesaian permasalahan ketika nanti ada terjadi permasalahan. Itu juga ada dari sisi nanti ruang lingkup atau pengertian hukum ketenagakerjaan. Dan yang ketiga, kita akan membahas atau mengulas tentang pengertian tenaga kerja dan pekerja. Perbedaan dari tenaga kerja dan pekerja itu apa? Nanti akan kita ketahui. Kemudian yang keempat, kita akan belajar tentang kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam ilmu hukum. Ini yang keempat, kedudukan hukum ketenagakerjaan dalam kajian ilmu hukum. Nanti akan teman-teman ketahui bagaimana kaitannya dengan keilmuan yang lain, karena hukum ketenagakerjaan ini juga bisa bersangkutan juga dengan hukum keperdataan, seperti itu. Kemudian yang kelima, sumber hukum ketenagakerjaan berasal dari apa saja sumber hukum ketenagakerjaan, itu akan kita ulas nanti. Kemudian yang keenam, hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Ada nanti istilahnya perjanjian kerja, baik perjanjian kerja antar waktu maupun perjanjian kerja tidak terkait dengan waktu. Itu nanti akan kita pelajari di hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan. Kemudian yang poin ketujuh, materi pembelajaran kita akan bahas tentang perselisihan hubungan industrial. Perselisihan hubungan industrial ini dapat diselesaikan melalui pengadilan hubungan industrial yang nanti akan kita ulas juga. Kemudian pokok pembahasan yang ke-8, kita akan membahas tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja. Mungkin sekarang ini juga kita akan kenal dengan istilahnya dirumahkan. Itu juga nanti akan kita bahas di sini. Apalagi sekarang di tengah pandemi ini sedang marak-maraknya kasus-kasus tentang perburuan atau kasus tentang ketenagakerjaan atau kasus tenaga kerja yang banyak dirumahkan, banyak di PHK karena efek dari pandemi. Nah, ini nanti akan teman-teman pelajari dan akan menjadi lebih menarik jika dikaitkan dengan problematika yang sedang terjadi di negara kita sendiri. Gitu. Kemudian selain itu, poin ke-9, kita akan bahas tentang problematika hak berserikat buruh. Nah, kita juga akan mengenal tentang adanya organisasi buruh atau adanya organisasi ketenagaan, yang mana organisasi itu ada sekumpulan orang-orang, serikat orang-orang, serikat pekerja yang menjadi anggota dalam organisasi tersebut. Dan hak dan kewajiban pun juga akan kita ulas ke depan. Dan kemudian di pokok bahasan ke-10 itu akan kita membahas tentang
TKI, pekerja yang bekerja di luar negeri. Kita akan ulas tentang tentang upah, kemudian jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian bahasan yang ke-11 kita akan membahas tentang perlindungan hukum yang merupakan hak pekerja. Dan yang pembahasan terakhir nanti kita akan membahas terkait tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lebih ke prakteknya, bagaimana nanti penyelesaian ketika ada tenaga kerja yang berselisih dengan pengusaha atau yang pemberi kerja, itu bagaimana nanti perlindungan hukumnya, undang-undang apa yang dipakai. Nah, ini yang belum saya sampaikan. Yang perlu saya sampaikan, undang-undang nanti yang dipakai itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Nanti silahkan teman-teman pelajari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan, yaitu akan menjadi modal kita, menjadi pedoman kita selama pembelajaran 1 semester tentang hukum ketenagakerjaan ini. Begitu. Jadi ini nanti kurang lebihnya yang akan kita pelajari baik sebelum UTS maupun setelah UTS. Ada 12 sub pokok bahasan. Kemudian ini akan saya sampaikan terkait tentang daftar pustaka. Daftar pustaka atau referensi yang bisa teman-teman pakai. Di sini daftar pustaka yang utama saya memakai bukunya Aloysius Uyono, Hak Mogok di Indonesia, Universitas Indonesia, Pustaka Al-Hidayah, Jakarta 2001. Kemudian selain itu kita bisa membaca juga, teman-teman bisa baca juga bukunya Abdul Hakim. Kebetulan ini saya bawa bukunya Abdul Hakim. Jadi ini tentang dasar-dasar dasar-dasar hukum ketenagakerjaan di Indonesia atau pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia, di mana buku ini juga berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang hukum ketenagakerjaan di dalam lampiran buku tersebut. Mungkin kalau memang bisa teman-teman cari, bisa teman-teman baca lebih dalam di dalam buku tersebut, ataupun juga karena mungkin keterbatasan keadaan kita yang ada sekarang ini, bisa teman-teman manfaatkan teknologi informasi yang sudah berkembang dengan pesat. Ada istilahnya e-book yang ada sudah dilengkapi di internet yang bisa teman-teman kelola dengan baik. Begitu. Oke, kita lanjut. Kemudian selain daftar atau referensi ini, nanti kita akan pakai juga jurnal-jurnal. Bisa teman-teman nanti baca jurnal-jurnal yang seputaran tentang hukum ketenagakerjaan, hukum perburuan, bagaimana perlindungan hukumnya atau aspek ketenagakerjaan ini seperti apa. Nanti silakan juga baca jurnal-jurnal yang terkait dengan itu. Gitu. Kemudian saya lanjut untuk slide berikutnya. Jadi gambaran umum tentang hukum ketenagakerjaan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nanti silahkan teman-teman download di internet undang-undang tersebut. Akan banyak aspek-aspek di situ yang membahas tentang ketenagakerjaan, bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Nah, ini yang nanti teman-teman perlu pahami dan perlu ketahui, bahwa hukum ketenagakerjaan ini mengatur dari segi aspek, dari aspek sebelum, selama bekerja, dan sesudah bekerja. Bagaimana aspek-aspek tersebut mengatur atau bagaimana aspek-aspek tersebut diatur di dalam hukum ketenagakerjaan ini. Nah, itu nanti akan kita ulas lebih lanjut di pertemuan yang selanjutnya. Yang pasti di sini akan saya bahas secara umumnya, bahwa hukum ketenagakerjaan itu hukum yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Jadi hubungan antara pekerja dengan pengusaha atau pekerja dengan pemberi kerja, yang mana hubungan tersebut itu ditentukan oleh waktu atau ada batasan waktunya, di mana hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha tersebut pada waktu sebelum
pekerjaan itu dimulai, selama pekerjaan itu sudah dilaksanakan, dan sesudah pekerjaan itu selesai atau selesai dilaksanakan, itu jelas ketentuan atau aturannya. Ketentuan atau aturannya itu jelas dicantumkan di dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pekerja dengan buruh. Antara pekerja dengan pengusaha. Begitu ya, itu gambaran umumnya tentang hukum ketenagakerjaan. Yang pasti keterkaitan dengan ini kita akan mengulas atau membahas tentang hak dan kewajiban dari si pekerja maupun pemberi kerja. Begitu. Erat kaitannya juga dengan waktu dari si pekerja itu dalam melaksanakan kewajibannya seperti apa, itu diulas lebih lanjut di dalam hukum ketenagakerjaan ini. Oke, next. Ini akan teman-teman saya minta untuk coba buka link yang saya sudah sediakan, di mana ada 4 link yang perlu nanti teman-teman lihat. Ini kita akan membahas tentang sejarah terlebih dahulu, sejarah dari adanya hukum perburuan ataupun hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia itu sendiri, gitu. Nanti silakan teman-teman lihat, kemudian teman-teman nanti akan ada hal yang perlu diulas atau perlu dijawab terlebih dahulu untuk nanti saya ulas lebih lanjut. Di pertemuan pertama ini mungkin akan saya minta teman-teman untuk menonton terlebih dahulu link yang sudah saya sediakan, kemudian silakan menjawab pertanyaan dari yang sudah saya sampaikan di PPT ini. Jadi ada 3 pertanyaan yang nanti bisa teman-teman jawab. Yang pertama, bagaimana pendapat saudara atau teman-teman terkait dengan sejarah hukum perburuan atau tenaga kerjaan di Indonesia setelah teman-teman melihat dari link YouTube yang saya berikan. Kemudian yang kedua, silakan jawab bagaimana kondisi perburuan atau ketenaga kerjaan sebelum dan sesudah kemerdekaan. Kemudian yang ketiga, bagaimana perkembangan sejarah mengenai revolusi industri yang terjadi di Inggris dan Perancis tersebut. Silakan 3 hal ini dijawab terlebih dahulu setelah teman-teman menonton video link yang saya share ini. Jadi video link yang saya share ini berkaitan dengan pembahasan tentang Romusa, tanam paksa, revolusi industri 1750 dan revolusi Perancis 1795. Oke, begitu ya anak-anakku semuanya. Silahkan dijawab terlebih dahulu. Ini materi pengantar dari saya terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Ada 3 pertanyaan yang nanti silakan dijawab di link. Mohon maaf, silakan dijawab. Oke, silakan dijawab nanti pertanyaan-pertanyaan tersebut di dalam forum diskusi, yang mana nanti akan saya lihat bagaimana jawaban dari masing-masing teman-teman semuanya itu berdasarkan kepada hasil analisis dari yang sudah teman-teman lihat, link YouTube yang sudah saya share tadi. Saya rasa nanti akan terlihat jawaban-jawaban ketika hanya mengcopy atau mengkopas dari teman-teman dari jawaban teman yang sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk jawaban nanti yang benar-benar sesuai dengan yang teman-teman jawab berdasarkan pada teman-teman melihat dari link video tersebut, begitu. Oke, terima kasih dari saya. Nanti silakan untuk pertanyaan ataupun untuk tanggapan bisa disampaikan di dalam forum diskusi di e-learning. Bisa juga nanti untuk pertanyaan tersebut disampaikan juga di dalam WhatsApp grup mata kuliah hukum ketenagakerjaan. Begitu ya, terima kasih dari saya untuk materi pertama ini. Kita akan ulas lebih lanjut di materi yang kedua, mungkin untuk pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.